sling juga naik. Iya, Gimana ada. tuh mungkin pengalamannya Kak? Kejepit ya Pak ya. Apanya? Iya. Memang kan kalau adegan action apalagi yang terbang-terbang itu kan menggunakan sling. Biar aman. Kebetulan kan saya dulu pernah sama Jackie Chan tuh sahabatan lah. Jadi Ya, sahabat sedikit kecil. banyaknya saya udah banyak belajar. Dan waktu itu akhirnya pas sling tuh ya saya kesulitan. Aman sih, semua dilakukan secara aman. Secara aman. Secara aman juga. Kita juga Seru, ada seru. stuntman-nya ya untuk beberapa Oh, adegan. kita main. Berarti nggak ada kesulitan. menjadi dukun lagi Oh saya dukunnya sudah sangat teruji ya. Jadi waktu di Sola, di Kang Mak itu saya sering jadi dukun. Makanya saya akhirnya dipercaya menjadi dukunnya Falcon. Dan kali ini perannya ya. lebih dari 20 scene, bahkan lumayan cukup banyak ya di hampir sebagian besar ada scene. Dan ya mudah-mudahan bisa diterima. Mungkin karena awalnya Pak Haji beberapa kali muncul sebagai cameo jadi dukun. Iya. Udah gitu muncul lagi jadi dukun lagi. Akhirnya Orang-orang kata tuh kayak meronta-ronta ingin, Iya. ayo lagi Pak Haji Lagi dong Pak Haji dong, masa cuma sebentar-sebentar doang gitu. Jadi memang Falcon strategi Itu di depan. saya dikeluarin sebentar-sebentar dulu, mungkin orang Untuk penasaran. ini domnya. Gitu. Setelah saya keluar, orang akhirnya penasaran. Ya udah nggak Ya. makan. Gimana Ini Pak? sama-sama jadi dukun, cuman kan ada usaha untuk biar nggak terlalu sama gitu, membedakan antara yang nggak sama ini apa. Iya, karena ini kan dukunnya bukan dukun yang kayak bukan solai, tapi ini dukun memang dukun sakti yang hidup ribuan tahun, bahkan nggak tua-tua ya. Bisa jadi malahan kita nggak tahu apakah spin off-nya juga dari Kang Sola, kita nggak Bisa tahu. jadi, ya. Nah, dia kan karena hidupnya nggak mati kan. Nggak mati-mati, Dukun betul. ini. Bisa jadi dia pernah ada di eranya Kang Sola juga dukunnya. Mas Andre, ini jadi kayak kan Mas Andre, apa namanya Pak Haji? Rena. Pak Haji itu kan awalnya dari cameo terus kemudian sekarang jadi pemeran utama. Jadi ngerasa kayak flashback bahwa dulu juga jadi cameo kemarin jadi pemeran utama di Iya. film yang Betul. Kiamat Sudah Dekat itu. Iya, saya memang selalu memulaikan itu dari cameo-cameo dulu. Dulu waktu zaman OVJ, zaman yang lain-lain tuh komedi juga cameo dulu, tentang saya di film juga alhamdulillah seperti itu. Gimana melihat prosesnya ini Pak Haji? Ya itulah namanya sebuah proses, kita memulai dari bawah sehingga mudah-mudahan dengan di film ini orang nonton oh, ternyata proses itu bisa menghasilkan hasil yang baik. Walaupun udah punya nama besar sendiri Pak Haji. Dibilang nama besar masih banyak yang lebih besar, kayak Om Indro kan besar gitu kan, terus Mbak Nunung besar, jadi Yang penting jangan lebih besar daripada utang gitu, besar pasak daripada daripada ada momen apa Pak Haji yang nggak dilupa bisa dilupain Mbak Esti saat syuting gitu apa? ada adegan yang ada yang geli dah kayak begitu. kita sendiri juga geli merantai gitu. Tapi ya udah kita Iya. menerangkan gitu. Terus kita pernah syuting di Gunung Kapur ya. Wah, itu jauh Jauh dan nggak ada sinyal, Udah dan sinyal gitu panas kita harus adegan fighting action di situ. Fighting gitu. Ya itu dan momennya yang nggak bisa dilupain nyasar gua di situ. Iya betul. Nyasar terus gua aku ada di mana? Pak Haji, kayaknya Pak Haji nyasar. Iya, supir kos sotoy. Mau kemana? Iya, akhirnya ya bisa syuting juga dan itu menjadi sebuah Seru banget ya gitu dulu. Pak Haji sini kan ada skenario, cuman kan Pak Haji sama TST kan udah punya tektokan, bercandaan sendiri, itu mungkin yang lucu juga saya kalau nggak dimasukin. Itu gimana komprominya seperti apa supaya bisa masuk juga nih candaan? Kebetulan sutradara kita Pak Agus Tommy kan orangnya asik banget. Dia bisa apa namanya menerima masukan gitu. Bahkan ketika kita di konser pun dari skenario yang ada silakan dikembangin dan kita diskusi dulu. Makanya kenapa banyak beberapa adegan kita yang improvisasi. Ini benar-benar emang kita ngobrol juga, nggak semerta-merta kita langsung aja main intro. Nanti kita izin dulu ke Mas Fajar Bus malam itu jadi Bustom. kita mau bikin kayak gini, kayak gitu. Namanya tapi memang mungkin ada jiwa yang biasa komedinya secara spontan ya gitu kan, bawaannya pengen langsung nge-hold gitu biar surprise kan, biar kita dapat live letternya ketika lagi live kan. Tapi yang namanya film itu kan ada pengulangan, ada kayak gitu. Kadang-kadang kita suka mas kayak aduh gitu, padahal kan nanti yang nonton cuma sekali. Cuman udah kita ingat kalau ini adalah film, ada proses, kita juga nggak bisa kita langsung main improv aja, tetap ada caranya. Saya sebetulnya dulu nggak pede disuruh jadi peran utama di film yang bukan nggak pede gimana, karena saya paham waktunya itu memang agak susah ya.
sekarang kan sedang berjalan reguler saya dan SD ini. Saya bilang kenapa sih saya dipercaya jadi pemeran utama dan dapat scene yang banyak. Kalau kemarin menjadi dukun cuma sekali 2 kali itu kan sifatnya hanya istilahnya apa namanya sih, kotak aja ya Pak. Bisa ambil di waktu Iya, luang. tapi ini full gitu. Tambah lagi ini kan banyak adegan-adegan yang perlu keseriusan gitu ya. Tapi karena dari Falcon bilang bahwa kami percaya bahwa Pak Haji dan Mbak Esti akan bisa memberikan kontribusi yang baik di film ini. Terus atas dasar juga mungkin survei gitu kayak kami penasaran juga pengen lihat Pak Haji sama Esti ini mainnya full di film gitu. Cuma sebentar. Kalau aku jujur aku kangen banget sih main film kan untuk kesempatan. Film saya tuh yang banyak tuh ya cuma Kiamat Sudah Dekat. Itu udah lama banget itu tahun berapa 2003 atau 2004. Nah ini benar-benar dapat scene yang banyak peran utama, jadi ini film kedua kali yang buat saya yang scene-nya banyak. Kerasa comeback lagi jadi pemeran utama gimana sih Pak Haji? Ya, gimana saya ada tertantang dan Aktor, Andre aktor Iya. Taulani sekarang. betul. Jadi saya kayak aku harus coba memberikan keaktoran gue ini. Sombong ya. Tapi memang maksudnya jadwalnya Pak Haji kan lumayan ya. Aku juga alhamdulillah sama lagi ada reguler, tapi kita dikasih kepercayaan untuk memainkan peran yang scene-nya cukup banyak. Jadi kita juga ngasih kontribusi juga yang lebih untuk ini. Jadi kita ada lah saling profesional di sini lah untuk kayak waktu, ada waktu yang emang kita nggak boleh ambil juga, mungkin kita persiapannya juga memang matang. Banyak yang nggak percaya gitu. Anak saya sendiri Kenzi itu nggak percaya papanya aktor. Saya bilang kamu nonton film ini papa akan buktikan papa ini adalah aktor. Serba bisa ya Pak? Hah? Serba bisa ya? Bisa aja dia. Iya, Mas. serba bisa dan serba unik. Tepung dia bagaikan tepung. Pak ini kan juga misalnya komedi juga biasanya kan drama gitu. Terus Pak Andre juga kan dikenalnya kayak celetukannya gitu. Nah itu mungkin ada kesulitan juga nggak sih, ini komedi terus harus menghadapi Pak Haji yang kadang celetukannya tuh kadang-kadang Iya kan, jadi kita harus tahan ya. Aduh, aku gak sabar banget nonton ini. Sumpah ada banyak banget cetukan-cetukan yang dia bikin, yang kita bikin juga. Itu lucu banget, berharap jangan dipotong. Itu lucu Mudah-mudahan banget. tidak dipotong ya. Seru banget sumpah. QC-nya dari Iya, Falcon ya, kita pengen lihat banget. Aku sendiri kan belum lihat ya. Tapi memang beda loh. Trailernya kita baru lihat Iya, kan. tapi memang beda loh. Saya terbiasa yang spontan dan Uhuy. script gitu ya. Tiba-tiba nih harus by script dan harus nahan gitu. Iya, Emang nahan. agak-agak bikin saya gergetan gitu. Karena kan saya biasanya kalau di TV play itu kan biasa nge-close gitu, tapi ini kan ada harus ditahan, harus sesuai cerita gitu kan. Nah itulah tantangannya juga di sini. Tapi aku mungkin kayak dulu berapa kali main film memang seringnya adegannya justru serius kalau aku ya. Tapi kan akhir-akhir ini banyak jadi kan justru komedi gitu. ditawarinnya memang komedi kayak terakhir Hello Ghost juga kan dari Falcon itu emang lead juga tapi perannya emang cukup drama banget. Terus sempat juga BGW itu sama Aco juga tapi itu komedi. Tapi ya udah image-nya itu udah komedi banget. Mungkin orang akhirnya menawarkannya lebih ke komedi. Kayak itu juga peran yang sangat penting dan sulit juga untuk dilakukan. Kalau dikasih kepercayaan seperti itu ya udah kita lihat aja nanti. Aku dulu sebetulnya biar menurut sebelum Ariel ditawarin jadi Dilan, aku dulu yang ditawarin. Terus Aku tolak. Kenapa nolaknya Karena aku pengennya kenapa? lebih dari Dilan. Dukun ya. Itu malah pilih dukun dari Bang Dilan. Daripada Dilan, saya lebih dari dukun. Yang penting kan depannya sama-sama deh. Aku juga ditawarin jadi Milea, Milea, tapi ya. pas aku casting kamu jadi Milanta aja. Tapi Pak Haji, Kak Esti, ini kan filmnya tentang santet kabinet. Ada nggak sih relate kalian tentang santet Kak? Atau apa? Jangan sampai ya. Kayaknya ya di film ini sih sebetulnya ini film menurut gua harus ditonton bukannya memaksa ya, tapi ini menariknya karena semua genre ada di sini. Dari action, komedi, horor, drama, love story semua ada di sini. Nontonnya tuh dari pertama sampai habis tuh gak habis-habis surprise-nya gitu. Jadi nggak ada hati perasaan itu nggak ada yang diturunin atau tiba-tiba jadi boring, nggak dihajar terus kita coba hati kita adrenalin kita dihajar untuk nonton terus sampai habis. Trailernya aja kita lihatnya wah, mewah banget, bener-bener pol-polan habis nih Falcon nih, gokil nih, mana yang Apalagi main ini- banyak banget lagi Apalagi kan. ini tayangnya mau akhir tahun, ya kan pas banget mau liburan. Dan di sini ada Aloy, kita lihat apakah dia jualan buah atau enggak. Iya betul. Pempek. Oke. Terima kasih. Thank you.